Staf Ahli Menkominfo Profesor Dr. Muktio buka secara resmi acara kegiatan Hari Ulang Tahun Pro Jurnalis Media Siber. Pada kesempatan tersebut Profesor Dr. Widodo Muktio, Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Kominfo menegaskan bahwa produk revisi Rancangan Undang-Undang RUU Penyiaran yang sedang dibahas di DPR saat ini bukanlah berasal dari Menteri Kominfo. Yang mana salah satu klausul dalam rancangan revisi itu ialah melarang wartawan melakukan investigasi reporting, laporan investigasi, yang mendapat penolakan dari kalangan media, wartawan, termasuk Dewan Pers. Penegasan itu disampaikannya menanggapi sambutan Ketua Pro Jurnalis Media Siber PJS Mahmud Marhaba di acara Hari Ulang Tahun PJS kedua, di Hotel Akasia Jakarta, Senin tanggal 27 Mei tahun 2024. Menurut Prof. Widodo, pihaknya banyak mendapat sorotan sehubungan dengan maraknya aksi penolakan terhadap rancangan revisi UU Penyiaran tersebut. Saya ingin tegaskan dan mengklarifikasi bahwa produk rancangan revisi UU tersebut bukan datang dari Menkominfo, tegasnya tanpa merinci lebih jauh. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan sahabat kita Bapak Mahmud Marhaba beserta jajaran pengurus DPP dan juga jajaran pengurus DPD serta DPC, terkhusus panitia Pak Sekjen Pak Abdul Rashid Zainal yang tadi sudah menyampaikan laporannya, dan juga Bapak Ibu sekalian calon penerima penghargaan PJS Award yang berasal dari berbagai daerah, tokoh masyarakat, Forkopimda, baik provinsi, kabupaten, kota. Sungguh ini menjadi momentum yang sangat penting karena di dalamnya banyak sekali pertimbangan yang tadi disampaikan oleh Pak Mahmud. Yang pertama tentu saja saya memohonkan izin kepada Bapak Menkominfo yang pada malam ini semestinya hadir di tengah-tengah kita, tapi karena tugas yang tidak bisa ditinggalkan, saya harus mewakili beliau. Dan mudah-mudahan apa yang sudah disiapkan oleh Pak Menteri nanti akan saya sampaikan. Dan ini tentu saja membanggakan Pak Menteri yang nanti akan saya sampaikan. Yang pertama-tama beliau menyampaikan selamat ulang tahun. Yang kedua kepada rekan-rekan pro jaringan media cyber atau PJS, sekaligus memberikan apresiasi yang tinggi-tingginya atas acara malam ini, sekaligus juga diadakan penganugerahan PJS Award 2024 kepada para tokoh masyarakat, anggota Forkopimda, baik provinsi, kabupaten, kota, yang ternyata pertimbangannya sangat terbuka dengan tugas dan kerja insan pers yang mendukung pelaksanaan juga uji kompetensi wartawan. Saya senang dengan pernyataan Pak Ketua Umum bahwa kalau anggota PJS ini harus lulus UKW. Bahkan diingatkan jangan sampai citra merknya dulu, wartawan abal-abal, wartawan botrek tadi ya, itu dihapus. Karena memang image, reputasi ini intangible asset, aset yang tidak ternilai harganya.
juga kepada Bapak Ibu sekalian, Pak Menteri mengapresiasi dengan adanya dialog nasional dengan tema transformasi jurnalis di era digital yang nanti akan dikupas di sini. Saya memang tidak akan duduk Pak Mahmud, tapi saya berdiri, sehingga mohon izin dan mohon maaf saya berdiri. Dan saya yakin Bapak Ibu, teman-teman wartawan tahu ya. Media cyber memiliki peran yang sangat penting dalam era digital ini. Bahkan risetnya Ipsos menunjukkan setidaknya terdapat 3 arti penting media cyber. Realitas media cyber. Yang pertama, media cyber yang Bapak Ibu geluti mampu menghadirkan informasi yang terbaru dengan cakupan pembahasan yang luas, dan ini terrefleksi pada saat peristiwa pandemi COVID beberapa tahun yang lalu, di mana media cyber mampu memberitakan dengan kecepatan yang tinggi, kedalaman dan keluasan dan kedekatan, sehingga membantu masyarakat untuk bisa mengambil tindakan yang sesuai agar supaya tidak kena COVID. Yang kedua, media cyber ya Bapak Ibu geluti mampu memperluas exposure para pembaca terhadap berbagai berita realitas yang saat ini bisa diakses dimanapun melalui media gadget kita atau media sosial maupun new agregator yang ada di dalam realitas digital ini, sehingga masyarakat dengan mudah bisa menikmati realitas virtual yang diakses dengan cepat oleh publik. Media cyber memungkinkan masyarakat yang terekspos oleh pemberitaan itu akhirnya bisa tidak hanya aktif, tapi sudah disajikan. Ini adalah tantangan kita. Kita seringkali nggak minta dikasih informasi, dikirimi informasi. Saya yakin kalau teman-teman PJS mampu menyajikan excellences di dalam pemberitaan, tidak harus dibuka websitenya, tapi dikirimi di blast melalui gadget kita, itu akan mempercepat nama baik PJS ini. Dan yang tidak kalah pentingnya juga bahwa media sosial maupun push notification sudah memunculkan berbagai berita di media cyber ini. Ketiga, juga media cyber yang Bapak Ibu geluti menghadirkan keberagaman perspektif seperti melalui citizen journalism. Dulu kan kita sering melihat masyarakat bisa menjadi wartawan, dan sekarang ini tidak hanya masyarakat bisa menjadi wartawan, ada wartawan yang bisa memungkinkan siapapun dengan realitas cyber ini masuk di dalam PJS. Ini menurut saya 2 tahun yang lalu teman-teman inisiator menangkap peluang. Dan sekarang ini juga saya ikut berdoa Pak Mahmud, mudah-mudahan Dewan Pers segera membuka pintu, welcome, dan Anda makin eksis. Amin. Sedangkan yang ketiga, yang tadi saya sebutkan, membuka beragam perspektif layaknya citizen journalism, media cyber juga mampu memberi ruang bagi user generated content yang menyajikan perspektif autentik dan dekat dengan pembaca. Rasanya teman-teman wartawan yang lulus uji kompetensi wartawan, bahkan kalau lihat foto, mohon izin, saya dulu dosen komunikasi, jadi selalu kalau kita lihat foto, yang dilihat fotonya siapa, mesti fotonya dirinya sendiri. Artinya foto yang paling dekat dengan kita. Sehingga kalau Bapak Ibu ingin disenangi pembaca, ya dekatkan berita itu, foto itu sedekat-dekatnya dengan calon pembaca segmen Anda. Ini rumus dan sekarang di seluruh Indonesia, maka carilah pembaca-pembaca atau pemirsa yang paling dekat dengan Anda, pasti akan dilihat.
Bapak Ibu yang saya hormati, popularitas media cyber menjadi fenomena di seluruh dunia, tidak hanya Indonesia. Sehingga saya melihat Pak Ketua ini sangat visioner, membaca global. Tadi saya lihat sambutannya, saya pengajar teknik presentasi, bagus sekali nilainya. Ini penilaian betul-betul dari Profesor Komunikasi, Pak. Dan popularitas itu didukung oleh keberadaan media sosial sebagai gerbang akses bagi media cyber itu sendiri. Tren ini pun jelas terlihat di sebagian wilayah di Asia terdekat Indonesia. Bahkan di Indonesia, konsumsi media cyber juga relatif tinggi dibandingkan sumber lainnya, seperti TV dan media cetak. Sehingga Bapak Ibu sekalian menjadi jurnalisnya media cyber itu punya standing position yang baik, bahkan bisa menyaingi wartawan TV maupun wartawan cetak. Mari kita bangun optimisme itu. Sejak tahun 2021 hingga 2023, konsumsi media cyber relatif stabil di atas 80%. Jadi sebetulnya kita ini punya banyak segmen. Masyarakat Indonesia itu masih mengkonsumsi media cyber sebagai sebuah alternatif. Bahkan 19% dari konsumen media daring membayar untuk layanan tersebut. Jadi sekarang ini sudah mulai ada kebiasaan masyarakat mau langganan dari media cyber. Meskipun angkanya baru 19%. Dari pola konsumsi tersebut, konsumen media cyber lebih banyak tertarik pada berita terkini. Ini hasil penelitian yang kami ambil. Ya. Jadi kalau membuat berita di media cyber, cobalah aktualitas, di samping tadi kedekatan. Kecepatan itu juga menjadi unsur Anda akan bisa dijadikan sumber informasi alternatif. Hal ini menunjukkan bahwa media cyber masih cukup dipercaya masyarakat untuk menjadi sumber informasi yang terkini. Bapak Ibu yang saya hormati, perkembangan era digital tentu membawa banyak peluang, khususnya pada Bapak Ibu sekalian yang bergelut dalam media cyber. Tapi peluang tersebut juga dibarengi dengan tantangan yang perlu kita waspadai dan mitigasi. Dalam aspek peluang, misalkan media cyber diuntungkan dengan fakta bahwa telepon seluler menjadi alat yang paling sering digunakan masyarakat untuk memperoleh informasi. Jadi sekarang kalau mengkonsumsi karya Bapak Ibu sekalian tidak harus di laptop, tapi cukup di handphone. Mengingat lebih dari 210 juta masyarakat Indonesia telah terkoneksi internet. Tentu ini mempermudah akses masyarakat untuk mengakses media cyber. Sosial media utamanya TikTok juga telah bertransformasi menjadi sumber pencarian informasi khususnya oleh anak-anak muda. Jadi memang nanti saya yakin dalam diskusi akan banyak dibahas. Anda menjadi jurnalis media cyber tidak semata-mata jadi wartawan konvensional. Tapi Anda mudah-mudahan bayangan saya juga melakukan transformasi cara kerjanya. Ini yang nanti diberikan penghargaan, tentu saja tidak hanya diberitakan ansih narasi tulis, tapi juga saya yakin mesti ada visual, bahkan ada nuansa yang antara itu news, kemudian promosi, dan di mix semuanya. Sehingga Bapak Ibu akan juga dekat dengan para narasumber yang tadi istilahnya beliau Dewan Penyantun. Secara tidak langsung, karena Dewan Penyantun kita itu adalah pembaca berita kita yang sejatinya begitu. Meskipun tadi disampaikan ini Dewan Penyantun khusus, ini nggak diberitakan pun nggak nyantun. Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang ini yang sedang tren memang dulu pernah YouTube, Instagram, dan sekarang ini TikTok. Apakah Bapak Ibu sekalian siap membuat TikTok yang nanti akhirnya satu memberikan pemberitaan, tetapi sekaligus dikemas dengan hiburan? Fungsi pers kan begitu, tidak hanya news, tapi juga entertain.
Inilah tantangan bertransformasi di era digital. Meski demikian, media cyber juga menghadapi beberapa tantangan Bapak Ibu sekalian. Di antaranya yang pertama, pertumbuhan jumlah pelanggan media cyber ini masih rendah. Bahkan tadi yang berbayar itu baru 19%. Secara global, jumlah masyarakat yang menghindari untuk mengkonsumsi media cyber ini juga masih banyak. Karena dianggap sekarang ini media cyber juga bikin capek, lelah. Apalagi sumbernya dari media cyber itu dari WA Group. Ada ekstrem kanan, ekstrem kiri, ekstrem atas, ekstrem bawah, dikunyah di sini. Sehingga tip menghadapi media cyber itu juga perlu diberitakan. Bagaimana supaya disenangi oleh publik, tidak bikin stres, dan akhirnya publik diuntungkan dengan adanya informasi yang tentu saja benar, akurat, termasuk tadi investigasi. Pak Menteri kami ini, saya cuplik saja pendapat beliau sudah ada di media, itu juga sedang mempersoalkan itu. Jadi itu bukan idenya Pak Menkominfo, ya pasti bukan. Dan itu yang saya tahu dari Jadi saya kira itu poin pentingnya. Ya. Nanti kalau wartawan itu kan dari A bisa A bisa D, F panjang sekali. Bapak Ibu yang saya hormati, di samping itu juga yang ketiga, masyarakat mengevaluasi keputusan ekonomi mereka untuk berlangganan media. Jadi inilah yang sebetulnya sekarang ini sudah mulai banyak mau langganan, tapi langganannya masih tambah biaya wifi, double. Langganannya bayar ke korporasi medianya, tetapi juga di samping itu dia tetap bayar pulsanya. Jadi masyarakat itu sebetulnya kalau kita bisa menggait dua biaya dikeluarkan pun mau. Kalau selama ini kan nggak lihat TV kan kita hampir nggak bayar. Tapi kalau lihat media cyber dia menghabiskan pulsanya. Oleh karena itulah maka Menkominfo Bapak Menteri memesankan kepada para pengurus baik DPP, DPD, DPC dan seluruh anggota jurnalis media cyber dapat memanfaatkan peluang ini dan menjawab berbagai tantangan tersebut. Dan beliau mengingatkan, mendorong dan menyemangati pihak-pihak panjenengan Bapak Ibu sekalian untuk terus melakukan kerja inovatif, adaptif, dan tangkas dalam mensikapi berbagai perubahan zaman. Rasanya itu menjadi poin penting dan Bapak Ibu sekalian pasti akan menemukan pintu-pintu yang kreatif kalau kita menghadapi era tantangan baru. Karena banyak pihak sudah mengingatkan era saat ini bukan era orang yang survive karena banyak kekayaan, banyak kekuasaan. Tapi era sekarang ini adalah era di mana Bapak Ibu sekalian bisa cepat beradaptasi, bisa cepat memahami kebutuhan masyarakat, pembaca dan pemirsanya. Jadi kemampuan adaptasi, tadi diingatkan MC-nya, wah MC-nya ini juga luar biasa. Dia jadi dosen juga mengingatkan kita, wahai kawan-kawanku jurnalis media cyber, bangunnya harus subuh sudah bangun. Jangan bangunnya jam 10 itu sudah duka, saya sudah kesiangan ya. Padahal tadi doanya kan luar biasa. Jadi mari kita selaraskan antara keinginan kita, doa kita, dan kenyataan bekerja kita. Saya kira dengan demikian Anda akan sukses dan rezekinya insya Allah barokah. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan sudah menjawab permintaan Pak Ketua. Dan saya kira sekali lagi saya selaku yang mendampingi Pak Menteri betul-betul akan menyampaikan tadi beberapa catatan. Tentu saja poin pentingnya sudah saya jawab bahwa Pak Menteri itu sama sekali juga tidak punya ide dari Pak Menteri itu untuk melarang investigasi jurnalistik ya. Karena beliau ini juga Menteri Komunikasi yang backgroundnya adalah sarjana komunikasi. Ini luar biasa menurut saya ya. Jadi
penting untuk kita pahami dan saya yakin terbuka untuk diajak diskusi. Monggo silahkan nanti bisa berdiskusi menghadap beliau. Saya yakin Bapak Ibu sekalian juga akan dengan senang hati diterima beliau. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangannya dan selamat sekali lagi ulang tahun. Umur 2 tahun ini umur yang sangat muda, tetapi dengan semangat yang sangat tinggi. Mudah-mudahan ada lompatan. Ini juga menjadi bagian dari percepatan yang digencarkan oleh Presiden kita Bapak Joko Widodo, bahwa Indonesia terkoneksi itu kan dimajukan. Dulu targetnya itu 2030, sekarang 2024 kita harus terkoneksi. Dan berikutnya tidak hanya terkoneksi, makin digital, makin maju. Dan kita masyarakatnya, jurnalisnya juga saya yakin makin kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Dan tidak lupa atas permintaan Ibu MC dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka acara pada Dialog Nasional dan Hari Ulang Tahun PJS yang kedua secara resmi atas izin Bapak Ibu sekalian kita nyatakan dibuka. Terima kasih. Dari Jakarta, Suara Faktual News mengabarkan.